واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Terus 10? Panggung hiji? Ya sudah kayaknya bapak itu. Bacaan itu tidak mesti setelah sholat saja, sebab ku Ibnu Hajar oge ditempatkan di babu dzikri wa doa, bukan di setelah sholat. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu nomor berapa ya? 344 ya? Iya. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawiyyin. Dari Mu'adz bin Jabal. Barangkali bapak-bapak sudah mengenal siapa Mu'adz bin Jabal teh. Sudah tahu belum? Ada yang tahu? Kalau sudah tahu mah tidak perlu diberitahu. Mu'adz bin Jabal. Katalahna naon tah Mu'adz bin Jabal teh? Yang diutus ke Yaman. Jadi orang Yaman itu masuk Islam. Tapi kan Yaman itu jauh ya, belah kidul. Sebelah selatan Madinah itu. Jadi kalau dari Indonesia itu lebih dekat Yaman. Dari ibu kotanya naon? Aden. Naon? Aden bukan Sona bukan ya? Aden. Aden teh tina adnin surga itu teh. Yang pernah diutus Rasul ke Yaman ada enggak? Yaman itu di sana dulu itu terkenal dengan negeri Saba. Ratu Bilqis itu. Yaman itu dekat dengan Omannya. Oman, Yaman, nanti aya Ohim dirinya. Yaman, Oman, ada lagi ada Oman, ada Amman. Kalau Amman itu ibu kota Yordan. Nah, Yaman itu dekat ke Ethiopia. Jadi kalau kita lihat Laut Merah seperti ini, tah anu kali ieu mah lega, ieu mah terusan Suez ti luhur ka dieu. Para sahabat itu pernah berhijrah ke Ethiopia itu lewat Yaman. Sana penduduknya Najron, kemudian pernah juga dijajah oleh Yahudi zaman Abroha tadinya. Nah, ceritanya masuk Islam, kemudian minta ustad, namun aya nama lah, minta dikirim mubalik. Maka yang terpilih adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu
diutus ke sana, sementara Islam itu belum sempurna. Kan Rasul masih ada, Al-Quran belum turun semuanya. Karena itu Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa kamu akan memutuskan perkara? Jadi ustadz itu, mubalik itu juga sebagai hakim. Zaman Rasul sebagai hakim, Abu Bakar sebagai hakim, Umar bin Khattab sebagai hakim. Ya dulu itu ya sebagai hakim, sebagai imam gitu. Sebagai imam masjid maksudnya. Itu jadi fungsinya atau tugasnya banyak. Karena itu ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu akan memutuskan perkara? Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau engkau tidak menemukannya dalam Al-Quran, kata Mu'adz bin Jabal, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Jika tidak, ya saya akan berijtihad. Kata Rasulullah, alhamdulillah Allah telah wafaqo atau menyesuaikan atau mencocokkan Rasulillah, utusan Rasulullah. Tapi hadis ini ada yang menilai dhaif. Lebih terkenal sekali hadis ini. Jadi walaupun tidak ada hadis itu, kita harus memutuskan perkara itu dengan Quran. Jika tidak ada dengan hadis, jika tidak ada dengan ijtihad. Ijtihad itu harus berdasarkan Quran dan hadis. Itu Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal itu diberi wasiat oleh Rasulullah, awas, hati-hati kamu jangan berbuat dolim, sebab orang yang didolim itu doanya didengar. Tapi ini bukan kepada Mu'adz saja, itu hanya karena Rasulullah cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Seperti hanya pada hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bersabda kepadanya atau berpesan kepadanya, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin, janganlah kamu tinggalkan, la tada'anna teh, janganlah kamu tinggalkan duburo, di akhir kulli sholatin, pada setiap sholat, antakula, untuk mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar ibadahku kepadamu itu baik, atau menjadikan ibadah kepadamu baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai bisanadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Artinya hadis ini dinilai sahih. Oleh Mu'adz diceritakan kepada murid-muridnya, sampai juga kepada kita. Ini adalah doa yang ideal. Mungkin saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Mu'adz lain gitunya, atau mungkin karena Rasulullah sangat cinta kepada Mu'adz sehingga mewasiatkan ini, atau Mu'adz itu seperti kita, karena dikir tara syukur tara ibadahna gitu. Geto nama kan tidak bagus gitu, tidak berkualitas gitu. Karena itu doa ini sangat cocok untuk kita. Keur ponok masalah nama deh,
Aya doa panjang apanya? Aya doa panjang teh. Dina babu dzikri wa doa itu ada doa panjang. Doa kedua terakhir Pak. Aduh ini sangat bagus. Coba buka heula Pak. Hadis nomor 1595 tuh. Kan Bulughul Maram itu 1600 hadis kurang 6. Panjangnya. Wah, panjang. Sok haroream panjang kayak gitu. Padahal saya itu doa teh eta duh. Upami dina eta mah doa pamungkas saya eta. Nah, ini untung doana pondok tong tingali tilu jajar dah sajajar ge henteu ieu mah. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan doa ini. Da apa nya? Cobi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para hadirin, ada yang meriwayatkan atau berpendapat bahwa doa ini diucapkan sebelum salam. Seperti Ibnu Taimiyah itu kalau tidak salah sebelum salam. Sebab di sini dikatakan duburo. Yang kemarin juga duburo, tapi yang kemarin itu setelah salam. Kalau duburo di sini ya dubur itu bahasa Arab. Dubur itu buntut lah. Nah, itu. Kalau buntut domba bagian tina domba. Buntut sholat bagian tina sholat. Bagaimana kalau kita baca ini sebelum salam? Saya setuju. Ya. Karena setelah at-tahiyat itu kan ada doa bebas ya. Bebas dengan doa apa saja yang kamu suka, begitu kan kita sudah pelajari itu nya. Sudah? Tes acan. Namanya. Kan? Terus? Acan. Ya tuh nomor 333 Bukhari 333. Wah, ieu peme ulangan sigananya. Pentingna sabar. Ayanya 333 tingali halaman 157 di handapna bisa coba ya. Kemudian boleh ia pilih doa yang ia sukainya. Lalu ia berdoa dengannya. Eta aya. Cirian atuh. Baik itu mah. Nah, cirian tah. Jadi setelah tahiyat itu boleh memilih doa yang disukai. Artinya Rasulullah tidak menetapkan doanya, tapi Rasulullah mengajarkan beberapa doa. Ieu doana teh gitu. Seperti hanya yang diajarkan kepada Abu Bakar, yang diajarkan kepada siapa lagi? Abu Hurairah gitu. Aya henteu itu kada yakin heula tuh. Aya hadisna? Aya nya sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Sabda Rasulullah, "Tsumma yatakhayyar minad du'ai ajabahu ilahi fayad'u." Artinya apa? Kemudian boleh ia pilih doa yang ia sukai. Kayaknya itu aya leles. Pilih bae kitu abdi ngocoblok nyalira. Pilih doa yang ia sukai. Nah, ini kembali lagi ke hadis Mu'ad. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di akhir sholat. Kalau di akhir sholat termasuk sholat gitu. Sebetulnya tergantung dari hadis-hadis ya. Kalau ini sebelumnya di akhir sholat, tapi itu maksudnya setelah sholat.
Kalau lupa di akhir sholat, bacaan ini boleh setelah salam. Sebab setelah salam juga bisa diartikan di akhir sholat. Tapi saya lebih cenderung pondok masalah nama itu. Ari panjang teuing banyak siga nu ieu panjang teuing wah makmum teh curiga teh imamnya poho atau sare cenah gitu. Padahal ngaduana panjang. Jadi imam teh kenging anu panjang-panjang teuing. Panjang mah kenging ngan teu nganggo teuing. Itu seperti doa sujud di sini doanya pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ini, bantulah aku ala dzikrika. Tolonglah kandaku pada mengingatmu. Ya, saya artikan bantulah aku agar selalu mengingatmu. Apa yang disebut dengan zikir? Zikir itu artinya menyebut. Kita sebut ingat, eling. Ingat ke Allah. Yang disebut dengan ingat itu bukan hanya menyebut namanya. Kan aya anu menyebut namanya tapi tapi lupa kepada pesannya. Ini sebagai ilustrasi, aya anak muda itu bebeja ke akina, ki cenah rek ka Jakarta, cek akina teh hari balik iraha kewe lebaran ka kota gitu ka lebaran. Pokona mah aki mah hayang baju koko jeung sarung keur lebaran. Ya, sip lah cenah gitu. Puntennya ya nami akina teh Ahmad. Kacaritakeun akhir Ramadan pulang nah gitu. Ari ceuk akina teh, "Yang mana cenah pesanan aki teh?" Cenah Pak, hilap. Maneh mah poho ka aki. Henteu Pak. Henteu ki cenah foto aki ditempel di dinya, disebut ngaran teh Ahmad cenah ungah poe disebut. Poho cenah ka aki itu. Nah, disebut poho teh kitu nya teu ingat cenah kitu. Teu ingat cenah lah ka urang mah cenah gitu. Padahal ya akhirnya kan berpesan. Jadi yang disebut dengan mengingat itu bukan hanya menyebut namanya, tapi melaksanakan pesannya. Itu hayo we nyebat jenengan Allah. Allah. Tapi pesan-pesannya tidak dilaksanakan, ingat begitu teh. Jadi yang disebut dengan zikir itu adalah bukan hanya menyebut tetapi mengingat pesannya. Ada pesan Allah itu dalam setiap pekerjaan. Ketika berjalan ada pesan Allah. Pesan Allah kan disampaikan melalui Rasulnya. Jadi pesan Allah dan Rasul itu sama. Sebab kan ini Rasul ini kan pesuruh Allah, ya, pesuruh Allah. Karena itu ketika Rasulullah mengajarkan adalah pesan Allah. Firman Allah apa saja yang Rasul ajarkan ambil. Yang Rasul ajarkan laksanakan. Begitu kan pesannya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Malahan ada pesan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, aku itu siapa? Rasulullah itu. Ketika berjual beli ada pesan Allah di sana. Ketika kita piknik ada pesan Allah. Tah, Pak, Bapak, Ibu sok nanya tara kana tangga gitu di bumi. Di bumi aya tangga teh. Aya pesan Allah teh. Naon cik? Nalika naik ucapkeun takbir. Bari nyabak tuurnya. Oh, pan ari 60 kaluhur mah atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitu tah para sahabat mah. Upami lungsur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu pan eta teh aduh. Sabaraha kali naik kadinya subhanallah wa bihamdihi teh 100 tah.
Itu pesan Allah. Jadi banyak pesan Allah teh. Dikir teh seueur pisan. Bakatku seueur nepi ka teu apal. Eta buktosna seueur mah. Tidak. Hadis babu dzikir wa doa hanya beberapa hadis. Setiap saat masuk ke masjid ada doanya, keluar dari masjid, masuk jamban, pakai baju, buka baju, mau makan itu ada, mau naik kendaraan, banyak doa nanti. Itulah dikir-dikir yang disebut. Dan dikir-dikir yang lainnya ketika kita jual beli kan ada pesan Allah, jangan menipu, jangan merugikan orang lain. Ingat, catat tah barangnya sabaraha, di sana ada zakatnya. Ketika siam, ingat pesan Rasulullah dan pesan Allah, apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nah, dikir-dikir itu termasuk dikir ya, kan pesan teh dikir teh. Itu sering kita lupakan. Dan yang mengurus hati kita adalah Allah. Yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Karena itu kita harus mohon bantuan kepada Allah. Ari emut mah emut eta teh ka Allah teh. Tapi dosa dikeuleuh. Itu artinya kurang kuat. Yang menguatkan hati adalah Allah. Karena itu kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Zikir, babu dzikri wa doa. Dan zikir yang paling utama adalah salat. Itu zikir yang paling utama adalah salat. Itu dalam Quran surah Al-Ankabut atau surat kemarin itu surat Hud ayat 114. Al-Ankabut ayat 45 pementenya surat Hud 114 itu sudah kemarin kita baca. Sabinan Al-Ankabut 45 hartosna we. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Sabi di awas 45 mohon. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ingat, ketahuilah ya. Dan ketahuilah Mengingat Allah, zikir itu. Wala dzikrullahi akbaru. Yang dimaksud zikir di sana adalah sholat. Jadi sholat itu adalah zikir yang paling utama. Janten upami ibu-ibu ugah kulem tos ngadoa teh kade tong nyanyi. Aya itu di ditu aya masjid kitu nya. Masjid sim kuring teh ngadoa Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana, terus we maca sholawat, maca Quran, nyanyi naon kitu pujian. Ari salatna iraha kitu karek udang da tingali. Itu seharusnya sebelum subuh itu kan salat tahajud eta teh, witir. Kita belum sampai ke witir nih. Jadi witir itu adalah suatu hak. Hak itu sunat hukumnya mendekati wajib. Bahkan Rasulullah SAW untuk sholat ini tidak pernah ditinggalkan walaupun dalam safar, walaupun beliau sakit, walaupun itu adalah sunat. Sebab dengan tahajud itu bisa meningkatkan derajat di dunia atau di akhirat. Itu. Tak para calon tetap, nah calon anggota DPR, calon bupati, calon gitu, hayang menang, eta we tahajud, pak kuat-kuat yang batur. Itu. Kan itu jelas ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Eta marek jadi jeung henteu pokona terpuji. Terpuji, menangnya terpuji, kalahnya juga terpuji. Jika tidak sekarang nanti juga di akhirat. Nah, itu zikir. Karena itu ada
jamaah saya dari Antapani nelpon, Ustaz cenah abdi nuju di Masjidil Haram, apa yang harus aku lakukan? Da abdi teh cenah ke di masjid, ibu tos salat tahajud teu acan salat teh. Mending salat cenah Ustaz, mending dikir. Salat teh dikir yang paling besar. Sebab dalam salat itu ada macam-macam dikir. Dari Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, tasbih kan? Itu la ilaha illallah ada di sana itu. Karena itu salat itu adalah dikir, sana sebutkan ya. Ulangi lagi coba bacanya. Artinya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dosa, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian sebelumnya di sana kan bacalah, artinya kita membaca Quran itu termasuk zikir, tapi sekarang baca Qurannya harus berkualitas. Sebetulnya tidak mengerti juga dapat pahala. Cobalah kita berhenti itu naon maksudna, itu kan itu teh maca Quran teh maca surat eta teh. Sebutnya kan suratnya surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat. Jadi kata-kata surat di urang teh tina surat eta tah. Karena bahasa kita itu mengadopsi bahasa Arab. Surat itu teh surat di Allah. Siga urang menang surat ti kabogoh kapungkur. Dikumahakeun tah. Dibaca sabaraha kali macana. Disimpan hanapeun bantal. Nya berjing aksarana teu kaharti kulantaran bogoh teh lah. Hade ieu cenah aksara gitu. Pada teu kaharti. Pemi teu kaharti kumaha teh? Pan aya zaman kamari mah zaman SMS panah kudu singkat eta teh. DTG, DGG cenah MCN. Nah, gitu. Pan teu kaharti. Mun teu kaharti kumaha ditaroskeun ban ka batur. Ieu teh cenah kumaha maksudna ieu? Aya SMS kan surat kitu teh. Aya surat di kabogoh kumaha ieu teh. Nepi ka hayang ngarti. Itu gang itu di mana cenah ieu teh? Nepi ka kitu, Pak. Ayeuna surat ti Allah kurang teu kahartos. Biasa we gitu. Ah kan bae teu kaharti oge kitu teh. Seharusnya ditanyakan, ini kan surat dari Allah itu. Surat dari Allah untuk mengantar kita ke surga. Siga urang maca surat kondangan gitu, simpen we, dikekelek we gitu. Wah, mah tepi we itu apa mah. Nanti aya pada aya gambar lokasi di mana diperhatikeun atuh teh gitu. Sebab waktunya kapan lagi ya? Nah, itu kan suratnya surat undangan supaya tepi. Ulah sumbing ka ditu terus bubar cenah Pak. Coba ka gedung deui. Terus bubar cenah, ari ieu cenah ka. Ieu mah cenah anu sesi kedua anu sore tuh ada kumaha. Ternyata gara-gara surat undangannya tidak dipahami. Ini Al-Quran itu adalah undangan dari Allah untuk masuk surga. Kurang teu kaharti. Nah untuk itu kita berdoa dengan doa ini. Kemudian yang disebut dengan dzikir juga pengajian seperti ini. Ini dzikir. Itu. Ada itu perintahnya. Dzikirnya harus berkualitas, bukan kan aya jamaah nu ngariung kitu kieu we. Eta teh nyebat la ilaha illallah teh ada aturannya, Pak. La teh ka kanan, la ilaha ka kiri, illa ke belakang, Allah ke depan. Tapi juga di mana teh aturan teh eta masalahna mah. Di mana pan batur mah dikir teh nepi ka teu eling. Nepi ka teu. Lah saurang Tasik mah cenah ke terus we cenah lamun nepi ka panon ngabudinya geus nepi ka itu geus puncakna cenah dikir teh. Padahal dikir teh harus eling gitu, lain nepi ka teu inget. Nah, ini kalau pengertian dikir kita itu hanya sekedar menyebut mudah. Menyebut tuh mudah. Dan dikir di sini juga harus diartikan doa. Misalnya terantuk itu tajong.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kan ada subhanallah alhamdulillah gitu. Ade ulah siga urang itu kidul puntennya ada memang gitu itu mah. Citajong anjir. Dikirna kumaha. Ningali nu eta teh pan aya nu jangkungnya urang Majalaya jangkung 2 meter gitu. Kuduna teh nyebat subhanallah atau napi kumahanya. Nya subhanallah Allah nyiptakeun oge mah we gelau. Nah eta teh teu dikir nu kitu teh Pak. Teu dikir. Tangke dina bade maot nu ahli dikir mah maca eta we la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Upami biasana nyebut anjir gitu we da kumaha kabiasaan rek maot mah gitu. Nyeri punten nya dan nyebatna kitu anjir anjir gitu. Jadi aya kitu man innalillahi wa inna ilaihi astagfirullah Allahu akbar. Itu harus sudah biasa. Tak paminta gitu doa ini. Jadi doa itu kan udah sacepeun nya gambarnya ge. Gopoe oge handap keneh atuh. Betul-betul ketika kita mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika. Yang kedua wa syukrika. Eta teh sami Allahumma inni ala syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ada 2 doa teh. Aya doa sabar, aya doa syukur. Kasih kuring anu nga-WA. Pan zaman ayeuna mah geuningannya nu video alus kirimkeun gitu tanya. Gitu. Teh kirim teh adi ibu sok ngadoa ieu, oh sok cenah ustad abdi teh. Doa ti mana eta teh ibu? Aya nu ngintun cenah. Tapi ibu teh resep, Bu teh doa eta teh kirang. Aku mah eta mah yang sabar. Apaan sabar teh sae cenah ustad sae sabar teh. Kunaon mah aya sabar aya syukur. Lamun urang ngadoa ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Eta mah jelema sangsara. Jelema yang kena musibat. Ya. Kalau kita berdoa ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur, itu orang yang dapat nikmat. Oh, pada nu mana eta mah. Saat kita mendapat nikmat, kita harus bersyukur. Bukan tidak boleh kita minta sabar, tapi ketika kita ada tantangan, misalnya tanya, aduh, umur geus 70, ningali nu geulis. Nu geulis teh selalu jeung incuna teh. Kabita keneh teh, Pak? Ada kudu. Hormat cenah tuh. Tah, doana ya Allah, abdi mah yang sabar kewe lah di akhirat langgung teu kieu. Tah, eta teh jami sabar. Paparin abdi kasabaran. Pan ada orang puntennya ya, ada orang yang tidak yang rumah tangganya seperti itu, kemudian ya tinggal bersabar. Tah eta mah sabar gitu. Engke lah di akhirat tenang da ari hirup 70 mah teh sabaraha tahun deui atuh. Daman katil puluhnya itu kitu mah pan seueur dikir maut brai di ditu teh atuh aduh istri teh 70 Pak dan tidak ada yang seperti di dunia, tidak ada yang cemburu satupun. Pan di urang mah tuh karek ngobrol saeutik oge geus baun. Ngobrol teh nya gitu. Padahal itu tuh perlu. Engke mah di itu moal di akhirat mah. Nah, itu masalahnya tentang syukur. Kemudian tentang syukur ini buka Quran surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu surat ke-46 ayat 15. Quran itu ikutin. Dan kami perintahkan ya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah
dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Wah, adanya ya doanya. Bapak-bapak sabar tahun ayeuna. Kan? Di langkung 40, ieu mah bade 40, Pak. Doa itu langkungnya. Ya anu bade 40 ya, kedah apa doa ieu? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aduh, ieu teh wasiat Allah. Cobi we, wasiat kepada manusia agar berbuat ihsan kepada ibu bapaknya. Nah, terutama orang-orang yang sukses sebelum 40 tahun, sukses karena bantuan ibu bapaknya atau sukses karena dirinya, wajib doana ieu teh. Cobi diaos di hartosna aos. Benten nu kahiji mah teh can diterangkeun, lain teh diterangkeun cobi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Ya, jadi ini doanya bukan hanya untuk orang tua, tapi anak cucu. Di sini sebut duriyat itu bahasa Sunda ge duriyat teh. Duriyat itu sampai ke anak cucu kita yang belum lahir. Kalau doa ini diijabah, kebahagiaan lah. Sadayana. Dan ukuran 40 tahun itu 40 tahun Hijriah. Sebab di sini ada perhitungan mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Jadi kandungan itu bisa lahir pada usia 6 bulan. Jadi kalau ada orang yang baru menikah kemudian 6 bulan sudah, bulan ke-7 sudah melahirkan, entong ribut. Bulan naon arti teh caranya kawinnya teh? Bulan naon cara itu? Can 8 bulan semoga budak. Buah-buah ta eta tah kadek. Ibu-ibu itu gitu. Padahal ada dalilnya. Iya. Saya masih ingat itu Ustadz Zuhada itu diundang karena masalah itu. Jadi ayah Ustadz menikah usia 7 bulan, pernikahannya sudah melahirkan, tuh ribut. Sampai Ustadz Zuhada mengaji, tah ieu dalilna. Sok etang Pak. Menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Di sini mengandung dan menyusuinya 30 bulan. Ya, berarti mengandungnya 6 bulan. Hebatna Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, bukan seorang anatomis dan sebagainya. Ini berita dari Al-Quran. Diselapkeun dirinya ku Allah Subhanahu wa taala.
Itu 40 bulan. Kemudian 40 tahun, wah cenah abdi mah tos langkung. Kan tenan langkung mah atuh kadahnya doana oge ieu mah. Abdi mah teu acan cenah teu apakeun ti ayeuna. Itu bilih dina waktu sedekna 40 ka langkung. Artinya ini kalau sudah 40 itu sudah dewasa. Jika kapungkur pan aya aturan presiden teh kudu usia 40. Para nabi diutus pada usia 40. Kalau kurang dari 40 kurang dihargai. Seperti Nabi Isa kurang dihargai, Nabi Yahya kurang dihargai. Budak kamari cenah gitu. Tapi kalau sudah 40, nah itu beda lah. Tapi bukan menjadi ukuran. Hanya 40 teh rek bager-bager, rek baong-baong teh 40 teh. Bager kali itu insyaallah teras bager. Pamili 50 baong keneh mudah-mudahan artinya bager gitu tah. Husnul khotimah. Banyak doa-doa tentang syukur, di antaranya ini. Keneh itu teh Pak surat An-Namlnya. Ya itu eta mah doa Nabi Sulaiman. Itu An-Naml awalnya sama, akhirnya beda. Itu juga bagus surat An-Naml tadi. Jadi ketika Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu doa Nabi Sulaiman. Jadi mensyukuri betapa banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman sampai dia mengerti bahasa semut, padahal sireum irah disada atuh. Ari manuk banyak urang hartos gitu aya keneh lah siga sireum. Nah, kemudian sampai Nabi Sulaiman itu ingin, padahal Nabi Sulaiman itu dan Nabi Daud ahli syukur itu. Sampai terkenal Nabi Daud mah saumna teh kan saum Daud teh. Itu syukur. Jadi syukur teh ibadah. Jadi ibu-ibu kalau yang tidak punya musibah atau banyak nikmat, doanya ini. Kalau kena musibah, doanya yang ini, dan ditambah doa sabar gitu. Allahumma aplik alaina sobron wasabit akdamana. Nah, itu diantaranya. Itu syukur. Syukur itu adalah ibadah. Terutama kalau syukur berupa harta, ya ibadahnya sedekah. Syukur berupa kebahagiaan, kenikmatan gitu, berupa sehat. Eta mah karena salatna khusyuk. Harus khusyuk, wajib khusyuk itu. Kalau yang kena musibah tidak perlu khusyuk. Puntennya ka urang Cijagra. Apaan ke salat teh? Salat asar. Itu mah kajantenan di Banjaran nu ka dieu teh antawis Ciherang gitu tadi dinya teh. Keur salat asar aya nu ngagorowok pangalengan cenah hujan badag. Itu apa hujan badag ti pangalengan didinya banjir. Pembojong soang mah suka jadi cenah ledeng hujan badag cenah gitu. Wah. Ya kemungkinan banjir bandang teh kan teh hujan teh gugur teh angin teh gitu. Heke salat kinten-kinten kumaha khusus teh salatna. Kan biasanya getara tuh. Nu bingungnya, aduh poe minggu ayeuna teh naon. Jadi memikirkan mau makan apa ibu-ibu biasanya. Puntennya ibu-ibu wae. Ibu-ibu itu memikirkan ayeuna teh rek balanja naon, rek masak naon, tuang yang naon. Itu boleh Bu, halus tapi ulah rebet kana salat. Salat rakaat kahiji dipapai gitu. Cenah tempe bosen. Sayur kangkung kamari cenah kitu. Rakaat kahiji, rakaat kadua cenah da ieu mah rakaat hiji ieu teu resepkeun barudak, rakaat kadua ieu ku daging cenah resepkeun barudak. Tapi pameh salam, tapi pan maha cenah. Ya aduh. Kalau orang kaya itu makan di mana ya? Hari ini makan apa? Wah, kade itu.
hari ini makan apa berarti di papai eta restoran teh ti dieu ka Garut eta tapi da seuseurna ka Garut ka jalan tol ke Jakarta terus aya restoran deui anging di rest area. Hari ini makan apa? Nu miskin mah apa hari ini makan? Beda Pak, beda eta redaksi. Apa hari ini makan cenah gitu. Kalau nu aya artos mah hari ini makan apa? Nu miskin mah apa hari ini makan gitu. Jadi tingkatkan kehusuan. Nah, ini juga masuk doa yang ketiga, wa husni ibadatika. Sebab yang mengatur hati itu adalah Allah. Saya sering berdoa dalam sholat itu, ya Allah husukkeun sholat abdi. Tidak ada redaksi itu dari Rasulullah. Nah, maksudnya yang husuk mah iya doa itu. Sambil berdoa, bahkan dalam sujud saya berdoa ini. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebab ke sholatnya suka ganggu wae gitunya. Bukan Ustaz tidak ada masalah, banyak masalah Ustaz teh. Masalahnya diantaranya begini, kita kudu nerangkeun naon, kudu kumaha, bukan itu tidak dipikiran gitu ku Ustaz teh. Makanya harus dipersiapkan dulu malam-malam Pak, persiapkan. Iya. Kalau sudah dipersiapkan, tenang sholatnya. Pan aya mubalek teh nya keur sholat teh kitu. Nerangkeun ieu asa enggeus eta mah can didinya teh. Nerangkeun ieu tapi kan beda tempatna. Tapi cenah beda tempat oge. Jalma itu sudah datang wae cenah ka dinya. Itu jadi riweuh Pak. Itu betul pikiran-pikiran nu balik seperti itu. Apalagi khatib. Ulah nerangkeun teh eta we gitu kan. Khatib itu harus menerangkan tentang khatib Jumat mah harus menerangkan dengan situasi. Saya kemarin di sini menerangkan tentang apa? Kita harus siap, jangan sampai mau di obok-obok oleh orang-orang kafir. Ternyata ada kejadian kamarinya Masjid Pajagalan dituduh gitu. Tewak ta. Hadi eta urang satpam didinya tewak langsung. Yang luka dijekok luka henteu teh. Pika keheuleuan atuh Pak. Ngan saurna teh diancam 6 bulan 6 tahun ya atau 1 miliar tak dimasuk sieun eta teh manehna teh beunghar gitu bayar 1 miliar. Nah ini kita harus perangi orang yang memerangi. Nah itu pikiran-pikiran ketika kita sholat, terutama sholat banyak gangguan. Orang kaya dipikirkan harus menggunakan harta teh kumaha, orang miskin pikirannya atau lamunannya yang mencari harta gitu. Kantaran nuju ngawangun apa aduh uang sudah ada, tanah sudah ada, salat duhur eta ngawangun tim itu ngagamar dena itu rakaat kahiji. Rakaat kedua beli bahan di mana nah di beton kumaha gitunya. Itu rakaat kedua. Rakaat katilu balikan deui eta terus jadi finishing Pak. Finishing dapur kaliwat cenah. Istrinya teh beres wes tukangna saha tukangna rakaat kaopat. Tukangna saha mayar sabaraha. Assalamualaikum can jadi imah teh tah. Tapi dina salat mah atos. Gitu. Eta nu kaalaman ku sim kuring gitu nya. Ayo bapak-bapak mah mudah-mudahan we teu siga seum kuring gitu. Seum kuring gitu. Mun aya rencana dan acara seperti itu. Nah, untuk menghilangkan itu berdoalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal ini, tapi dengan diterangkan akan beda ya. Nah, terutama tambah lagi ini Robi Auzi ini ya. Quran surat Al-Ahqaf, surat An-Naml ya. Gitu. Sekalipun ibu-ibu, bapak-bapak sudah lewat 40 tahun. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada, kan? Mangga lah. Tong hese-hese. Kumaha Bu?
selang 1 hari 1 hari atau bisa tidak 1 tahun selang 2 hari. Nanti kamu kuping sauna atau kuping saum Daud itu selama 1 tahun berselang 1 hari. Mana kapungkur teh aya jami sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur anjeunna teh minta izin Rasulullah abdi mah resep saum teh cenah abdi hayang saum ngadinten teu meunang gitu. Saurna teh saur Rasulullah teh kengeng gitu. Saum we tiap sasi 3 dinten nya. Tanggal 13, 14, 15 gitu. Saur anjeunna teh, wah atuh eta mah sakadik teuing atuh cenah gitu. Hoyong keneh cenah gitu. Atuh saum we, saum Daud 2 hari sekali. Daud itu saumnya setengah tahun gitu saur Rasulullah teh. Gitu. Jadi keluarga aya kata-kata eta saminggu aja bari saum Daud. Wah. Teka. Jadi kalau kita melihat latar belakang gitu. Jadi ada orang yang mau saum gitu. Yang mau saum. Saumnya banyak ya laksanakan, saumnya setengah tahun seperti halnya saum Nabi Daud. Jadi henteu saminggu henteu sasasi. Dan tidak boleh kan saum terus-terusan ya. Saya lagi cari hadisnya sini barangkali ada. Tidak boleh saum terus-terusan. Sasasi kita kengeng. Bulan Ramadan sekalipun itu adalah nadar. Pan aya anu nadar tama Bu ka abdi mah cenah lamun lulus rek saum sabulan cenah kitu. Cek simkuring teu meunang. Abdi mah rek saum sabulan. Harita teh nyebatkeun kieu di bulan Juni cenah nepi ka Juli ditinggali teh dina kalender Ramadan. Paingan ka keukeuh gitu teu meunang terus simkuring mah. Abdi ti Juni nepi ka Juli cenah lah rek saum harita teh kitu. Ditinggali tetanggana Ramadan. Nah kitu punya. Sok ayeuna mah eta. Mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aya keneh? Naon? اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم